aku mau kan aku ngomong nih sendiri nih. Udahlah tabungan gue udah oke lah, gue mau balik kampung aja lah. Cuman gue mikirin gini, nanti gue nyampe di kampung gue galau lagi, gue pergi lagi. Nggak habis itu. Gue galau lagi, gue pergi lagi. Kayak gitu aja siklusnya. Siklus iya patah hati pergi. Umur gue tuh udah gak main-main mak. Kalau gue di kampung emak gue nanya lu kapan nikah, pusing gue dengar. Mungkin gue pergi. Lu kapan nikah, umur udah segini. Pertanyaan yang kayak apa ya? Gue jawab, gue juga pengen sih mak nikah itu. Cuman kalau gue lihat keadaan saat sekarang ini ya, gue mundur kayaknya. Ya udahlah nggak usah aja lah nikah. Iya, sama. Gitu. Pemikiran gitu. Udahlah, kan nggak mati kan? Kalau nggak nikah nggak mati kan? Kayaknya relatif aja sih. Tapi nggak miskin. Nggak ada istilahnya perempuan meninggal gara-gara nggak nikah. Tapi Bahkan perempuan banyak meninggal gara-gara nikah. Sekarang kayak gini ya, kayak tempat gua kerja yang lalu lah. Gua sendiri ngeliat sama mata kepala gua sendiri gimana tuh cara laki-laki, cara dunia lah memperlihatkan laki-laki itu gimana. Padahal dia mesra. Padahal dia sama ceweknya gini mesra, tapi di belakangnya bisa begitu. Curhat guys. jangan nikah. Gue mau bahas itu juga. Makanya gue udah nikah nggak nikah tuh belakangan lah. Kalau gue dikasih Tuhan jodoh gue nikah. Tapi kalau nggak dikasih Tuhan ya udah, gue jalanin aja hidup ini. Apa ya? Kayaknya sih relatif aja sih kayak gitu ya. Kayaknya maksudnya gini loh. Kita masih single, ditanya kapan nikah. Udah Sudah nikah, kapan punya anak? Punya anak 1, tanya anak 2. Iya. Tanya anak Itu gitu aja. Nggak tanya mati sekalian kapan mati. Nah, gini juga mak. Kalau orang nanya kita nikah, sama juga orang nanya kapan kita mati gitu. Karena itu kan takdir Tuhan ya. Kapan kita nikah, jodoh itu kita kan nggak tahu. Kayak mana ya, memang ya isi dunia memang kayak gitu. Nah kalau di sini kan yang hidup cuma kita doang ya. Kalau di kampung tuh ada keluarga, ada pokoknya dekat-dekat sama kita lah. Pasti kan kalau ada yang sesuatu ini pesta nih, pasti imbasnya ke gua. Ini udah pesta nih, udah nikah nih, lu kapan? Ini udah punya anak ini segala macam, lu kapan? Padahal pas mereka nikah gini-gini, nah mereka menyebut ke gua. Ini anak gua belum beli susu lah, belum inilah. Gua juga pusing kan. Oke. Iya kan? Betul kan? Iya betul. Jadi ini orang udah nikah kok tambah parah. kan gitu tiangnya. Iya. Kalau gua ambil ya, kok orang ini nikah tambah parah. Nah, kadang orang ini di depan layar mereka baik-baik aja nih, romantis banget. Pas belakang layar, aduh, Pak, kan gue sering nanya nih sama teman gue yang udah nikah nih mak, lu nikah kan, enak nggak nikah tuh? Dia bilang, kamu jangan nikah lah. Kalau bisa jangan. Nah, kalau bisa jangan nikah lah. Banyak kan kayak gitu. Jangan nikah lah. Kalau teman dekat. Nikmatin aja lah masa muda lu, nikmatin aja masa sendiri lo kayak gitu. Ini gimana lagi mak? Dia gue nggak, ya udahlah. Dimana tibanya aja lah kalau ada jodoh nikah. Jalanin aja ya mak ya. Iyalah. Belajar sama Sari makanya. Jalanin aja lah. Hah? Apa? Belajar sama Sari makanya. Ih, ngegosip. Enggak. Kan nikah tapi lebih untuk belajar sama Sari. Anjir, pembahasan kali itu. Kan kayak OMG. Parah. Lo komen deh. Gak bisa berkata-kata. Nggak komen aku. Nggak komen aku yang gituan ya. Ada benernya sih. Kayaknya tidak pengalaman dia nggak sih? Iya kayaknya. Kayaknya ya pengalaman dia nggak sih? Tapi udah living together nggak jadi juga. Nggak ada titik terangnya kan? Oh. Nah, Oke. terus kita perempuan ini memang harus ada penghasilan, memang harus. Kalau nggak kita juga diinjak-injak loh sama laki-laki itu. Karena gini dia mikir kalau tanpa dia kita bisa apa? Makanya sekarang perempuan sekarang tuh mereka mandiri. Ya, kebanyakan sekarang nanti. Walaupun nanti cerai nih, gue ada pegangan, gue ada kerja. Tapi Lo kalau kalau mau pergi aja. tapi kalau bisa jangan ya. Kalau bisa jangan. Jangan. Kalau bisa jangan. Ya, jangan. Yang aman-aman damai aja Iya. gitu.
Kalau bisa Makanya sekali. kalau udah dapat sesuatu yang baik, udah jangan cari jangan hal-hal yang nggak aneh. penting lagi, jalanin aja, lurus saja. Kan kebanyakan nih udah lurus nih, udah dapat pasangan baik, pekerjaan baik, nah pengen cobain nih, udah berantakan, hancur kan? Yang hancur dirimu sendiri juga. Banyak kan gitu, udah karir udah bagus nih, pasangan udah baik, keluarga mendukung lah, dibangun baik, nah pengen yang aneh-aneh, pengen coba ini, pengen coba itu, Coba-coba. akhirnya yang dibangun ini hancur kan? Dia nggak yang kadang orang yang gitu, dia nggak mikir ke belakang itu gimana, dia mikir enaknya depan doang. Dia mikir ya udahlah, kita doang kok, cuman cobain aja, akhirnya hancur. Kan ujung-ujungnya itu hancur. Nah, kayak berselingkuh itu dia selingkuh, tapi dia nggak mau ninggalin istrinya. Iya kan, Mak? Dia nggak mau ninggalin istrinya. Emang. Tapi dia bilang keselingkuhannya dia nggak itu lagi sama istrinya. Dia kayak nggak mau ninggalin istrinya, nggak mau ninggalin Nah, gini, selingkuhannya. iya. Jadi Dan gini rata-rata, kalau yang selingkuh itu laki-laki dan yang mutusin buat ninggalin buat misahin hubungan itu perempuan, ini otomatis laki-laki ini hancur. Sampai sekarang ya gue lihat ya, rumah tangga itu yang misalnya terjadi perselingkuhan di laki-laki nih, dan perempuan memutuskan untuk bubar, yang laki-laki pasti hancur, ya perempuan pasti naik. Kenapa coba? Kok kayak gitu? Rata-rata kan? Iya, Rata-rata kan? Nah menurut Mak gimana? Iya memang kayak gitu sih kebanyakan. Tapi ya kayak mana ya? Dalam rumah tangga tuh ujiannya orang berumah tangga kan berbeda-beda. Ada yang begini, ada yang dari materi, Iya. ada yang dari Kalau yang suami, ada yang dari keluarga. materinya dikit, suaminya setia. Materinya banyak, suaminya kurang ajar lah. Main perempuan lah, judi segala macam lah. Jarang kan? Yang ada yang beda, karena memang ya Kembali yang ke sempurna manusianya itu harus sendiri kita sih. sendiri yang bentuk. Ya kembali ke manusianya itu sendiri. Iya. Kalau dia mau berubah, insya Allah. Kalau enggak ya berulang-ulang, Iya, berulang-ulang. menemukan hal yang sama. Hal yang sama lagi ya. Iya. Kan bahkan ada pepatah yang gini ngomong kayak gini, kita nggak perlu cobain air laut itu semuanya untuk membuktikan air laut itu asin ya. Dia udah tahu sikap orang kayak gini, kita tunggu dia akan berubah. Nyatanya Kagak ada. kagak ada. Emang dari diri sendiri, Iya, mau itu kembali dengan diri sendiri, pribadi sendiri. Karena ya sama kayak kata rencana air laut. Ya asin tetap asin. nggak perlu kita minum semua kan. Baca buku pun udah tahu nih Udah ada tahu cerita. endingnya gitu. Kenapa harus dibaca ulang? Gitu aja. Oh, endingnya Itu gimana aja. kok? Kalau udah karakter mah susah. Susah. Watak susah. Kalau udah karakter itu, gua aja sendiri ngalamin. Kalau udah karakter itu, gua juga coba ubah. Kalau emang nggak mau diubah, nggak bisa diubah gimana? Kalau nggak lagi? sama-sama berubah lah intinya ya. Iya, sama-sama berubah lah. udah. Kita ini pertemukan nih, bertemu lah sama seseorang. Penting ya bisa jadi kita yang diubah atau kita yang ubah dia atau kita sama-sama berubah. Gitu aja. Tapi yang kita merubahnya nggak berubah sama aja. Gak bisa kan terus belakangan kan, nggak ada bunyinya kan. Kalau Ria di mana Ria? Oh, kalau aku ada yang pertama tuh ya pasti harus ngopi. Oke. Ngopi nomor satu. Tadi aja dia ke kos gue tawarin dia kopi. Ini kopi gue tahu dia suka kopi kan, ini kopi. Yang kedua gue pasti pergi ke Gramet. Nggak tahu. Oh, baca ya. Mall lah ya. Iya, pokoknya harus ke Gramedia. Suka banget sama aroma buku, baca-baca ketenangan di situ. Suka banget. Oh, oke. Di situ sih tempat Tempat yang kalau paling- emang lagi bener-bener kayak banyak banget pikiran yang bikin stres kayak itu, pasti pergi ke mall, ke Gramet. Oke. Bagus ya kerja galau ya. Yes. Gramedia perginya nambah Berarti nambah wawasan ya. Dia suka. Nambah ilmu Emang dia. dari dulu kayak gitu? Kalau Dari rencana dulu kayak gitu. Kalau aku mah jaga hitanya, gue buradur semua. Setiap minggu gue pergi ke pub itu mah, kalau di Padang ya. Kalau gue galau, udah tuh teman-teman gue hubungin semua, gue jemput satu-satu ke rumah dia. Lo nggak mau ikut ya? Gue tungguin lo mandi. Dia belum makan bungkus pakai plastik nasi lo. Kita pergi. Gitu gue. Pergi. Pemaksaan. Gue suka maksa, orangnya memang gue suka maksa. Lo harus ikut hari ini sama gue jemput hari ini lo mandi. Gue belum makan, bungkus pakai plastik nasi lo. Dia bungkus pakai plastik.
demi lo ya di atas mobil kan. Ini demi lo ya, gue temenin ya. Kan gue pasti Effort dia ya. effort dia. Gue jemput satu-satu ke mak. Nanti pas pulang gue antar lagi satu-satu. Gue antar lagi mereka satu-satu. Gue kalau galau tempat gue, favorit gue cuma itu doang. Oke. Doang. Gepap. Kepap. Iya. Gepap. Yang lain. Kalau kayak Kamar. Kamar. Aku paling favorit di kamar. Mau aku, pokoknya mau nangis, mau teriak, mau ketawa di kamar. Aku paling suka kamar. Tempat paling ternyaman bagi aku kamar. Nggak keluar ya. Enggak. Kalau misalnya aku pun lagi kesel atau apa, udahlah. Lapar pun bisa aku tahan, aku nggak mau kemana-mana. Nggak mau. Jadi mendem di kamar, diem gitu. Dengar musik. Tuh denger musik. Entah lagu apa aja ya. Ya terutama lagu India ya guys. Dia kerja sama gue kan, dia kerja kemarin tuh gue sempat kerja sama dia lah, gue satu tempat kerja sama dia lah. Dia hidup musiknya musik India. Terus gue saking gue ngobrolnya sama dia nih, gue kunjingin customer nih pakai bahasa, karena customer kita kan orang India nih. Jadi gue nggak feeling kan mereka bisa bahasa Speak Indo kan. Terus gue mau bla bla sama dia berdua kan. Terus pas orang yang selesai dia bisa bahasa Indonesia, gue ke dia. Iya. Ternyata dia bisa. Ternyata dia dengerin gue ngomong dan Dia tahu alur cerita kami, dia tahu Iya, guys. dia tahu alur cerita kami itu, kami ngomong dari A sampai Z, berarti dia dengar. Makanya pas kami kerja tuh dia diam aja kan. Tapi ngomong, kami berguncing nih. menyimak Iya, ternyata dia mendengar perjalanan gue pas gue mau keluar sama dia kan, dia bahasa Indonesia. Speak Indo, yes. Terus gue, aduh malu kan gue. Karena kami berdua tuh gunjingin di tempat dimana kami kerja. Kami kerja di sana, kami gunjingin tempat kerjaan kan gitu, malu kan. Gitu kan, jadi pelajaran juga kan. Janganlah nanti kalau dapat customer yang bukan orang kita lah, kita lihat dulu lah kalau mau ngomong. bisa nggak dia Iya, ngomongin kecuali gue ngomong Padang, makanya gue sering nih kalau kerja gue ngomong Padang aja, orang gak ngerti kan. Kalau gue ngomong Padang pasti dia aja Iya, karena itu udah bahasa daerah ya. Iya, bahasa daerah. Jadi orang-orang turis pun kurang paham. Iya, dia paling suka lagu India, dia paling suka. Kalau pas dia kerja sama gue ya, dia pakai lagu India terus. Dia nyanyi sendiri, dia pakai India kan, dia nyanyi sendiri. Setelah lagu India sendiri. Ih, ngerosting aing dia. Dia pakai lagu India sendiri kan. Orang itu tinggal aja. You like yes. You like this song, dia yes. Habis dia ngomong itu kami bergunjing kan. Kayak kami mikir dia itu dia mungkin bahasa dia lah. Bahasa apa tuh? Kalau sering siapa ngomong bahasa India? Bahasa Pindapan lah. Bahasa Pindapan lah, dia nggak akan ngerti lah bahasa kita mungkin nih. Ya udahlah, gue sambil kerja tuh gue sibuk juga berdua kan ngomong pakai bahasa Indonesia bla 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 dari A sampai Z, dari mulai sampai finish. Pas finishnya udah selesai ya. Bisa bahasa Indo ternyata. Bahasa Indo mak. Customernya. Makanya mak gue kalau galau itu udahlah, ini duit keluar. Kalau duit keluar, itu aja. Udah galau duit keluar. Gue bawa teman-teman gue traktir habis-habisan ya udah. Habis itu gue kalau lagi nyari duit. Tapi kalian bisa nggak sih, misalnya lagi galau nih ya, lagi galau tanpa harus ada teman gitu? Mau kemana aja kalian sendiri tuh tetap nyaman gitu. Gue malah lebih suka sendiri kalau Iya kan? lagi kacau Iya kan, lebih enak sendiri ya. daripada Berteman. Muter-muter sendiri. Iya. Gue pun keliling Soalnya aku pernah. mana sendiri. Itu aku lagi kayak mana ya ngomongnya, kesel lah intinya waktu itu, campur aduk, kesel ada, kecewa ada, marah ada, sama orang lah. Tuh aku naik motor tuh sampai ke Botania jam 1 malam, pulang kerja jam 1 malam sampai jam ke Botania. Terus untung aja aku nggak ke Batu Haji atau ke Barelang deh. Naik motor. Iya. Jam 1 tuh gak ada orang kak. Iya. Itu gak dibegal. Iya makanya. Tapi kalau memang lagi si dia dibegal di jalan Iya ya. gila. Tapi kalau memang lagi apa ya, lagi sendiri tuh ya, lagi kesel apa tuh, nekatnya tuh
luar biasa. Iya, masa bodoh di jalan mau apa terjadi itu nekatnya luar biasa loh kalau udah lagi Kalau lagi- pikirannya lagi mumet itu. Iya, nggak mikir nih ada apa di jalan di depan nanti, nggak mikir, bodoh amat. Iya. Penting aku udah jalan. Gitu. Memang kayak gitu perempuan. Apa Iya kan? pikir ke Berarti nggak depannya, gua doang ya? kenapa-napa. Yes. Udah hilang semua kan. Yang penting kita akuran. Iya, karena waktu itu gue diintilin sama bocil. Gue lagi nyetir sendiri muter-muter, gue lagi minum nih mah. Gue nyetir lagi minum. Terus gue lihat kan, ini siapa lah motor nih ngikutin gue dari belakang. Gue berhenti. Rupanya si bocil. Kayaknya ngapain gitu. Ayo kita pergi dulu yuk. Habis itu ya akhirnya gue ditemenin duduk sama si bocil. Ya buat ngilangin stres saja. Dari tempat kerjaan gue stres kan. Karena mau cerita ke siapa mak? Cerita pun orang nggak ngerti, yang ngerasain kita doang. Iya. Cuma doang gak diceritain. Cerita cuma disuruh sabar juga. Iya. Oh gitu. Nggak ada Sabar ya. Ah. Sabar ya. Bukan itu yang kita mau gitu. Ingin berubah keadaan. Udah, ini duit nih, udah pergi lah shopping. Gitu lah. Duit nih, jalan lah pergi lah main kan. Ujung-ujungnya pawangnya duit ya kan? Ujungnya duit. Pawang itu duitnya, ujungnya pawangnya duit. Tapi gue gini loh, gue segalau-galaunya gue pas gue kerja nih, segalau-galaunya gue dapat duit, galau gue hilang. Galau gue hilang. Emang. Yang duit emang ya. Kalau gue jadi hilang nih. Pas gue lagi galau-galau di salon waktu gue di kampung, galau-galau salon orang masuk kami, kalau gue hilang. Berarti gue galaunya karena orang ada mungkin. Nggak ada duit. Gak ada duit. Ya terima aja lah. Kata-kata hari ini. Gue nggak ada kata-kata, gue kasih semangat aja lah pada kalian ya yang ngerasa hidup kalian tuh hancur lah, gimana broken home lah, putus cinta, jangan kayak gitu. Justru hal itu kalian jadiin motivasi hidup. Kayak gue nih, gue broken home juga, percintaan gue gak ada yang mulus lah, hancur semua, hancur lebur semua. Itu gue jadiin apa ya, motivasi diri gue lah. Pokoknya gue harus maju. Kenapa orang bisa gue enggak? Jangan karena broken home gue jadi gini lah, jangan.